Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan taubat, kita sampai kepada hadis ke-10, hadis yang disampaikan oleh sahabat Imran Ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma. Penulis menyatakan wa an Abi Nujaid bi dhammin nuni wa fathil jim. Dari Abi Nujaid. Ini merupakan kunyah beliau, kemudian disebutkan bi dhammin nuni wa fathi al-jim. Maksudnya Nujaid ini diberi harokat nunnya dengan dhammah dan jim diharokatin dengan fathah. Ini menunjukkan nama dalam bahasa hadis adalah dhabtul huruf. Ketika para ulama ahli hadis ingin memberikan harokat tidak dengan seperti yang kita kenal dengan fathah, kasrah, dhammah saja, akan tetapi dengan menggunakan huruf sehingga disebutkan nunnya berharokat fathah seperti itu, kemudian jimnya berharokat kasrah dan sebagainya. Dan bisa dibedakan pula ini ada titik di bawahnya atau ada satu titik di atasnya, berarti kha. Dan ini merupakan salah satu tanda bagaimana disiplinnya para ulama ahli hadis sehingga mereka bisa menghindarkan kesalahan dalam menulis. Kita tahu bahwa para ulama dulu mereka menulis dengan tangan sehingga terkadang tulisan tangan itu akan terhapus atau tertumpuk dan sebagainya. Sehingga untuk menghindari kesalahan baca atau hilangnya tulisan, maka mereka menggunakan alat bantu dengan memberi harokat dengan huruf. Dan dikatakan misalkan Abu Nujaid seperti ini yang kita baca barusan. Dan ini juga sering diberi contoh oleh para ulama seperti Abu Hamzah. Abu Hamzah bil ha'il muhmalah. Abu Hamzah itu pakai ha, begitu kata mereka, agar tidak tertukar dengan seorang periwayat hadis lain yang bernama Abu Jamrah. Nah, kita lihat bagaimana Abu Hamzah titiknya di belakang di huruf zai, sedangkan Abu Jamrah titik di belakang tidak ada tapi di depan ada, dan dua-duanya merupakan periwayat hadis. Sehingga para ulama ahli hadis belakangan ingin memberikan pembeda sehingga mereka mengatakan bahwa Abu Hamzah dengan ha tanpa titik. Kemudian ada yang mengatakan Abu Jamrah dengan jim bil jim al-mu'jamah seperti itu. Dan ini merupakan diqqatul muhadditsin, bagaimana disiplin dan rincinya para ahli hadis dalam memberikan perhatian sampai kepada harokat huruf, apalagi perhatian mereka terhadap sanad. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu periwayatan hadis bukan hal yang mudah. Dan kita tahu ketika hadis sampai kepada derajat sahih sehingga bisa diamalkan, ini telah melewati berbagai tahap pengorbanan para ulama ahli hadis ketika mereka berupaya untuk mendapatkan riwayat itu dari orang-orang terpercaya agama maupun kekuatan hafalannya. Maka kita ingin mendalami ilmu hadis agar kita bisa semakin erat dengan peninggalan orang yang paling kita cintai, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Imran bin al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma, dari sahabat Imran bin al-Husayn al-Khuzai dari kalangan Bani Khuza'ah, anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayya fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini fafa'ala فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. Dari sahabat Imran bin Husain al-Khuzai dari kalangan Bani Khuza'ah, ada seorang wanita dari kalangan kabilah Juhainah. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia berzina sampai hamil. Ya Rasulullah, aku telah melanggar sebuah ketentuan Allah, maka tegakkan hukuman itu kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wali penanggung jawab sang wanita yang tadi telah berzina, kamu berbuatlah baik kepada wanita ini. Kalau nanti dia sudah melahirkan, maka kamu bawa untuk menemuiku kembali wanita ini. Maka orang tadi melaksanakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai memutuskan agar hukuman untuk yang telah berzina
setelah dia melahirkan untuk segera dieksekusi. Maka wanita tadi kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang, semua pakaian dia diikat agar tidak tersingkap ketika akan dirajam. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan agar hukuman rajam segera dilaksanakan. Kemudian setelah wanita itu meninggal, Rasulullah SAW menyolati wanita itu. Ya Rasulullah, engkau menyolati wanita itu padahal dia mati dalam keadaan setelah selesai melaksanakan zina. Maka Rasulullah SAW menyatakan, iya, wanita itu telah berzina. Akan tetapi dia telah bertaubat dengan taubat yang sangat istimewa sekali. Seandainya taubat ini dibagi untuk 70 penduduk Madinah, niscaya taubat itu bisa cukup dibagikan kepada mereka. Apakah kamu pernah mendapatkan ada seorang wanita yang siap mengorbankan sampai dirinya sendiri kepada Allah Azza wa Jalla? Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh, seperti tadi kita sebutkan, Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Beliau baru masuk Islam bersama Abu Hurairah pada tahun ke-7 Hijriah. Lalu beliau tinggal menetap di kotanya dan beliau tetap ikut berjihad bersama Nabi SAW sampai ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah beliau ikut. Beliau bahkan membawa panji atau bendera yang mewakili kaumnya untuk mengikuti pasukan Nabi SAW. Beliau ini dikenal sebagai ahli fikih. Pengetahuan tentang agama yang dalam membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus beliau untuk mengajarkan fikih kepada penduduk kota Basrah. Sehingga beliau lalu menelurkan murid-murid pilihan seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan lain-lainnya. Tabi'in yang senior yang kita sering kenal dan mendengar nama mereka. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah bersumpah. Beliau katakan, ma qadima ahadunil Basrata khairun min Imran. Demi Allah tidak ada orang yang datang ke kota Basrah ini lebih afdal, lebih istimewa daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang kemudian berhasil untuk membuat sebuah madrasah atau sebuah komunitas pecinta ilmu yang akhirnya menelurkan berbagai kalangan para ulama, yaitu para tabi'in yang senior. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Satu saat seperti disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau pernah diuji oleh Allah dengan penyakit istisqa. Penyakit istisqa ini disebutkan oleh para ulama artinya orang yang sakit dalam perutnya ada beberapa cairan yang berkumpul tidak bisa dikeluarkan, sehingga yang seperti ini dapat mengganggu segala macam organ tubuh di dalam, bisa mengganggu ginjal, paru-paru dan lain-lainnya. Dan beliau bersabar hingga dibedah perutnya, dan pada saat itu barangkali alat-alat kedokteran tidak sehebat seperti sekarang, sehingga beliau merasakan berat luar biasa harus tinggal di kasur selama 30 tahun. Akan tapi beliau mengatakan, wallahi inna ahabba dzalika ilayya ahabbuhu ilallah. Apa yang Allah sukai, maka itu yang aku sukai. Kalau seandainya memang ini disukai Allah, maka aku tetap sukai. Dan beliau sampai dalam Sahih Muslim disebutkan merupakan salah seorang sahabat yang disalami malaikat, didekati oleh malaikat. Ketika akhirnya satu saat beliau sakit, akhirnya beliau tidak tahan, beliau akhirnya berobat dengan pengobatan kai, dengan tusukan besi panas. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Akan tetapi ketika seorang membutuhkan maka dibolehkan mendapatkan keringanan. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu merasakan pada saat dia akhirnya menyerah, pasrah dan akhirnya berobat dengan pengobatan itu, malaikat tidak lagi mendatangi beliau. Akhirnya beliau tinggalkan pengobatan itu hingga beliau rasakan malaikat kembali mendatangi beliau. Dan ini beliau sampaikan sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berobat dengan pengobatan al-kai. Maka beliau katakan, fabtulina faktawaina. Akan tapi saat itu akhirnya kita sakit. Ketika sakit akhirnya aku enggak sabar, akhirnya aku berobat dengan pengobatan kai. Fama aflahna wala anjahna. Akhirnya ternyata kita tidak beruntung, kita juga tidak sembuh. Maka beliau tinggalkan itu. Dan ini menunjukkan sedikit dari pengorbanan beliau. Ketika beliau harus bersabar dalam menghadapi musibah, kemudian beliau tetap bersemangat dalam belajar hingga bisa meriwayatkan kurang lebih 180 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.